Tan Payung. Oi, Tan Payung. Macam apa nih anak? Gimana? Main apa tuh? Main tablet. Baru bapak aku baru beliin buat aku. Ini mahal nih. Ih, tak payahlah, tak pelit macam tuh. Lah di mana? Tapi ini kita juga mau ibadah loh. Ibadah apa sih? Ibadah Betari Solo. Oh gitu. Di mana? Di YouTube lah. Di YouTube. Jam berapa sih emangnya ini? Wah, ya nggak tahu. Coba lihat situ. Bentar, ini jam 12. Oh, jam 12. Iya. Berarti sekarang no. Iya. Ya udah, yuk kita sapa teman-teman. Boleh. Halo. Halo teman-teman semua. Iya, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pasti luar biasa bukan? Bener banget. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman kita. Silakan. Teman-teman, hari ini kita akan beribadah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, setelah kita berdoa, kita mau apa ini kak? Kita mau main tablet. Kok main tablet lagi? Jadi Katanya main apa? mau ibadah. Oh iya, kita Iya. mau memuji Tuhan. Bener banget. Jadi adik-adik yang di rumah harus pada semangat nih. Ya, nggak boleh ya loyo-loyo kayak gitu tuh ya. Benar. Oke, mari kita puji Tuhan. Yuk. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita pujikan sebuah lagu pujian ini dengan penuh hati, dengan sungguh-sungguh. Mari kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik,
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Mari anak-anak belajar menyembah Tuhan, belajar bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, sungguh Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Nah, setelah kita menyembah Tuhan, saatnya kita bersuka cita untuk memuji Tuhan. Amin. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan Bu Eni dan juga Kak Vita. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku.
sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Param pam pam. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom semuanya. Halo, gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Bu Yeni harap kalian sehat-sehat semua ya adik-adik. Berjumpa lagi dengan Cikgu di siang ibadah hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berfirman, Engkau sendiri akan memberkati, supaya anak-anak ini dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dapat mengerti apa yang menjadi maksud-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba yang akan menyampaikan, biar Tuhan sendiri yang akan mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, gimana adik-adik? Tetap semangat? Semangat kan? Meskipun kita masih ibadah online, tapi kita tetap semangat. Kita tetap sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap apa adik-adik? Tetap berdoa. Itu kunci utama di dalam kehidupan kita, karena doa adalah nafas hidup kita kepada Tuhan. Bu Yeni akan membawakan firman yang berjudul menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua itu yang dimaksud di sini siapa aja adik-adik? Ada orang tua kita, ada paman kita, ada Pak De, Bude, ada guru kita, ada kakek, nenek, yangti, yangkung. Pasti itu kita harus menghormati karena mereka orang yang lebih tua dari kita.
yang akan Ibu ambil di dalam kitab Imamat 19 ayat 3 ya adik-adik, berbunyi, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Di sini diperintahkan bahwa kita harus menghormati orang tua kita, bahwa kita harus menyegani orang tua kita. Patut enggak kalau kita berani sama orang tua? Sikap kita bagus enggak kalau kita itu sama orang tua berani di dalam ucapan kita, tingkah laku kita? Itu sikap yang baik apa enggak adik-adik? Enggak ya adik-adik. Kita harus mencerminkan sikap anak-anak yang sekolah minggu yang baik, anak-anak sekolah minggu yang hebat. Kita harus apa? Menghormati orang tua kita. Kita harus menjaga nama baik orang tua kita. Kita harus menghargai mereka karena beliau adalah orang-orang yang sudah membesarkan kita, mendidik kita, merawat kita, menyekolahkan kita sampai pintar. Mereka memberikan tenaganya, memberikan pikirannya, memberikan apa adik-adik? Seluruh apa yang dia punya diberikan kepada kita supaya kita dapat hidup layak, supaya hidup kita enak ya adik-adik. Makanya adik-adik kita harus tetap menghormati orang tua kita di dalam setiap keadaan apapun ya adik-adik. Di dalam kita sudah sukses, keadaan apapun tuh, kalau kita sudah sukses, kita jangan lupa kepada orang tua. Kita juga wajib menghormati mereka, kita harus santun kepada mereka, kita harus mengasihi mereka seperti beliau juga sudah mengasihi kita dari kecil sampai besar ya adik-adik. Mereka sudah mendidik kita, merawat kita dengan baik. Di dalam Imamat 19 ayat 32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Nah, di sini adik-adik yang kita hormati bukan cuma orang tua kita saja, tapi orang-orang yang lebih tua, orang yang sudah ubanan. Orang yang sudah ubanan di sini siapa saja tuh adik-adik? Ada engkong, ada Pak D. Itu yang sudah Ibu Yeni sebutkan tadi. Ada tetangga kita, ada ibu guru kita, kadang ada yang orang yang lebih tua ya adik-adik, orang yang lebih sepuh dari adik-adik. Maka kita menghormati beliau di dalam setiap laku kita, di dalam sikap kita, di dalam setiap ucapan kita. Kita harus sopan santun, kita harus menghormati mereka karena mereka adalah wali dari Tuhan untuk mendidik kita, untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kita. Maka kita harus berlaku sopan, berlaku santun kepada mereka. Maka adik-adik, kalau kita menghormati orang tua kita, menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita, maka orang lain pun juga akan menghormati kepada kita ya adik-adik. Kita tidak boleh membeda-bedakan, oh ini orang tuaku, orang tua kandungku harus aku hormati, oh ini bukan orang tua kandungku maka aku tidak akan menghormati. Tidak boleh. Tapi baik orang tua kandung, baik orang tua di sekolah, karena guru juga ada sebagai wakil orang tua kita yang ada di sekolah ya adik-adik. Terus di tetangga kita, kita harus menghormatinya, kita harus santun, kita harus berperilaku yang baik. Kalau kita berperilaku yang baik, maka kalau kita berperilaku yang baik, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melindungi kita dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti adik-adik, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita nanti berada, kalau kita menghormati orang tua kita, kita akan diberkati Tuhan. Kalau kita berada di lingkungan yang di luar kampung kita, Tuhan pun juga akan menghormati kita karena kita juga menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, menghormati orang
Yang 1 Petrus 5 ayat 5. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allahmu menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Di sini adik-adik, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh tinggi hati, kita tidak boleh congkak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib memberikan contoh kepada semua orang bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita harus berlaku sopan, berlaku menghormati, kita berlaku baik, mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat, mengucapkan kata-kata yang baik. Betul kan adik-adik? Lah, di sini adik-adik kita wajib apa adik-adik? Kita wajib menginspirasikan. Kita wajib di sini adik-adik, kita wajib apa? Memberikan teladan bahwa kita anak-anak sekolah minggu yang baik. Kita anak-anak sekolah minggu yang diberkati untuk menjadi berkat, supaya kita hidup kita apa adik-adik? Hidup kita bisa mencerminkan bahwa Allah kita yang sembah adalah Allah yang luar biasa, yang mengajarkan kita baik di dalam kehidupan kita supaya kita hidup menghormati orang lain, mengasihi, mencintai, meskipun kita berbeda status kita di dalam sosial ya adik-adik. Kan pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Kita tidak boleh membedakan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Kita tidak boleh memamerkan apa yang menjadi kepunyaan kita. Tidak boleh ya adik-adik. Kita tidak boleh bermain dengan orang lain itu kita pilih-pilih. Dengan terutama kita tidak boleh memilih teman, kita tidak boleh memilih teman yang kaya saja. Kita tidak boleh menghina orang yang di bawah kita. Tidak boleh ya adik-adik. Semua itu adalah sama. Semua adalah ciptaan Tuhan. Maka kita akan merangkul mereka, orang-orang yang status sosialnya di bawah kita. Kita wajib menolong, kita wajib merangkul mereka supaya kita hidupnya juga diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, dalam kitab Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang-orang yang akuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan saja yang maha tinggi pada hari itu. Maka adik-adik, dalam ayat ini adik-adik, maka kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati, tidak boleh congkak, karena orang yang sombong akan direndahkan, maka yang ditinggikan hanya Tuhan. Maka adik-adik, kalian tidak boleh sombong, kalian tidak boleh congkak, tidak boleh tinggi hati, karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang congkak, anak-anak yang sombong, anak-anak yang tinggi hati. Tuhan tidak berkenan. Maka kita harus menjadi anak-anak yang terutama takut akan Tuhan, anak yang sopan, anak yang santun, anak yang saling menghormati dengan sesama, entah itu orang yang di bawah kita, maksudnya umurnya di bawah kita. Kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh berbuat seenaknya sendiri, maka kita juga akan menghormati, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh berbuat yang tidak baik, karena kalau kita berbuat tidak baik, maka kita tidak akan menjadi cermin, tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam setiap hidup kita, langkah kita harus mencerminkan sikap yang luar biasa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati. Dengan lewat apa adik-adik tadi? Kita harus bersikap baik, menghormati, kita mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan dan hormat kepada semua orang. Kalau kita tidak menghormati orang lain, maka kita juga tidak akan dihormati pada orang lain. Kalau kita menjaga hati kita, menjaga sikap kita, menjaga tutur kata kita, maka orang lain juga akan menghormati kita dalam setiap apapun yang
kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi mereka ya adik-adik. Kalau adik-adik ibadah, kita juga harus sungguh-sungguh, kita juga harus menghormati Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang kita sembah. Seperti adik-adik kalau sekolah kan memakai seragam, tidak harus bagus tapi bersih. Begitu juga dengan kita ibadah, kita harus menghormati Tuhan, kita harus berpakaian rapi, kita bersikap bagus, bersikap yang baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih untuk mendengarkan firman-Nya, kita harus sungguh-sungguh, kita harus mendengarkan sungguh-sungguh. Kalau pemimpin pujian bilang, ayo kita bersukacita, kita bangkit berdiri, kita juga bersukacita, bersemangat, bangkit berdiri, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Enggak, kita kalau yang pemimpin pujian bilang berdiri, kita malah enak-enak tidur, malah kita enak-enak makan kacang, minum susu seenaknya sendiri. Kita tidak boleh, berarti tidak menghormati Tuhan. Kalau kita bersikap baik, kita bersikap santun, kita juga menghargai Tuhan, Tuhan juga akan menghormati kita, menghargai kita, maka kita dalam hidup kita akan ditinggikan dan kita akan diberkati dengan berkat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan diberikan kesuksesan kepada Tuhan, kita akan diberikan kehidupan yang luar biasa, diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai penyalur berkat yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita pun juga akan diberkati. Kalau kita bersikap baik ya adik-adik, kalau kita menghargai orang tua kita, menjaga nama baik orang tua kita, kita pun juga akan dihormati oleh orang lain ya adik-adik. Maka di sini adik-adik harus bersikap hormat baik siapapun, terlebih hormat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Itulah kunci utama kita ya adik-adik, untuk kita meraih kesuksesan, kita meraih keberhasilan. Kita harus hormat kepada semua orang, harus hormat kepada semua orang-orang yang lebih tua dari kita maupun orang-orang yang lebih kecil dari kita ya adik-adik. Terima kasih Bu Yeni, sekian untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah beribadah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi semua orang, menjadi berkat bagi adik-adik ini, terlebih menjadi berkat bagi Engkau Tuhan, supaya anak-anak ini diberkati untuk menjadi berkat di dalam sikap kehidupannya Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, hormat pada orang tua dan santun kepada semua orang, menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap studinya. Kiranya Tuhan memberkati, dalam kesehatannya kiranya Tuhan juga akan memberkatinya. Tuhan juga akan memberkati dalam kesehatannya Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kedua orang tuanya. Kiranya Tuhan dalam setiap kehidupan beliau, kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati. Roh Kudus-Mu selalu menuntun dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Nah, gimana firmannya? Wah, pasti seru banget ya, kayak main Iya. tablet ya. Iya, bener banget. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, katanya ada aktivitas nih Oh, katanya. apa itu? Nggak tahu, makanya coba kita lihat sama-sama aja. Yuk. Ya, habis ini ya kita lihat Iya, ya. Ya ini dilihat. Oke. Halo adik-adik semua. Nah, kali ini aktivitas kita adalah mewarnai gambar dari Upin dan Ipin. Nah, kalau kalian mau coba mewarnai gambarnya, kalian bisa download ya gambarnya, dan linknya ada di deskripsi YouTube ini. Nah, setelah itu kalau kalian sudah mendownload gambarnya, kalian bisa warnai dengan apapun, termasuk dengan pensil warna atau krayon ataupun alat pewarna yang kalian punya. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman udah lihat bukan? Nah, bener. Nah, sekarang jangan lupa ya buat dicoba. Dicoba, lalu Jangan siapa lupa. lagi? Ya, jangan lupa dicoba ya. Iya, dicoba, habis itu difoto. Nah, kalau udah difoto, kalian bisa upload. Iya, diupload. Ntar uploadnya dulu, tak Ya foto itu, dulu. upload ke tablet kalian masing-masing ya. Iya. Di Instagramnya mana sih, Kak? Instagramnya ibadahanak_betani Solo. Ibadah anak _betani Solo. Iya, Oh, benar. ini.
Ya, iya. Oh iya iya. Di-upload di tag ini ya? Iya, jadi tag. Oh iya benar. Udah. Oke, udah ya. Nah, jangan lupa ya kalian coba-coba ya. Iya. Nah, kita juga tidak lupa buat berterima kasih kepada para volunteer yang Benar telah banget. berkontribusi untuk ibadah kita pada siang hari ini. Iya. Dan jangan lupa juga untuk ikuti ibadah anak minggu berikutnya. Karena pastinya akan lebih seru lagi. Iya. Ada tema-tema yang baru dan seru-seru pokoknya. Oh iya, pastinya ya Ihsan ya. Iya benar banget. Udah, yuk. Bentar. Kenapa? Jangan lupa juga untuk minum vitamin nih. Oh, kenapa itu? Ya karena di masa pandemi ini agak harus badan harus tetap sehat, Oh. fit gitu. Minum vitamin, apalagi kak? Apalagi ya? Iya, Jangan lupa istirahat yang cukup. istirahat yang cukup dan memakai masker serta Ya. ini apa ini? Apa itu? Hand sanitizer. Ya hand sanitizer. Ya Hand- itu. Ya, Enggak tahu nanti itu kayak hand sanitizer ya itu. ya, ya. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut game lagi ya. Ya, lanjut game. Nah, tapi ini udah nungguin. Oh iya. Yaudah, yuk kita akhiri aja yuk. Jadi akhirnya dulu aja. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di minggu berikutnya. See you and God bless you. Dadah. Ya ya. Eh, main. mana? Ini. Ini sini sini. Ini.